Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPN 6 Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kemenak Angkatan 1 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video uji kinerja di kelas 87. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Pak Amin ingin memastikan keberadaan kalian di kelas ini. Pak Amin absen dulu ya. Oke. Amanda ada nggak? Oh, Amanda sakit. Atau sakit apa? Oh, sakit panas. Oke. Ya, kita doakan ya, semoga Amanda cepat sehat ya. Nah, Akila ada Akila? Oh ya, oke. Aida? Sip. Citra Nurus? Ya. Dinda Kirana? Oh ya, udah lengkap nih ya. Janeta? M Ardi? Hadir. Masya Allah, Masya Allah. M Jaki? Hadir. Mutiara Rahma? Nabil Akbar? Hadir. Nabila Syafiq? Waduh, udah lengkap nih. Nur Ramadhani? Ya. Nanda Azhara? Naswa Lutfi? Naila? Nur Fatihah? Masya Allah, Masya Allah. Cantik-cantik nih ya. Sasabil? Oke. Yongki? Bukan Ryogi ya, Yongki ya. Nah. Kafwa Khalidil? Oh iya ya, tadi chat Pak Amin katanya berhalangan hadir hari ini ya. Ya. Kemudian Jahwa terakhir. Oke, alhamdulillah sudah lengkap walaupun ada dua yang tidak bisa hadir. Baik, anak-anakku semuanya, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, berdoa. Silakan dipimpin doa oleh Nabil. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Artinya, ya Allah, berikanlah aku rizki akan keberkahan. Udah diajarin nggak hafal-hafal nih ya. Bismillah. Baik, sebelum kita ke pelajaran, karena kita warga negara, kita menyanyikan lagu. Oh, baca doa surat duha dulu ya. Baca surat ad-duha. Hafal kan surat duha? Ya. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka
wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatimau fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan Naila dipimpin sebagai dirijen. Semuanya berdiri. Tanpa musik ini ya, natural ya, baca apa nyanyi. Ya, hiduplah yang ada sana. Sebelah sini. Hiduplah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih Naila. Silakan duduk semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kita sebelum ke pelajaran hari ini kita mengingatkan ya, mengulas lagi pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya apa? Di bab 6 masih ingat nggak? Nah, kita sekilas sudah belajar tentang tajwid. Kalau di buku LKS bab 1. Nah, silakan sambil dibuka LKS-nya juga. Minggu yang lalu kita telah mempelajari menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian kita sudah belajar menjadi muslim yang moderat. Seperti apa sih muslim yang moderat itu? Jadi muslim yang moderat adalah muslim yang memposisikan dirinya itu di tengah-tengah, ya kan? Tidak memihak pada satu golongan tertentu. Nah, minggu kemarin kita sudah mengulas, sudah mempelajari bab tersebut. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan belajar kita
yaitu bab 7 ya, beriman atau mempercayai nabi dan rasul Allah ya. Silakan dibuka LKS halaman 7 ya. Halaman 7 bab 7 ya. Kalau di LKS bab 2 ya. Nah, kalau di buku paket itu bab 7. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi ini akan kita jelaskan, kita akan belajar tentang makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap nabi dan rasul dalam kehidupan generasi digital yang benar. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital. Banyak banget nih TP-nya ya. Nah, yang terakhir, terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu sekilas tentang tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kalian sudah pernah di SD tentang belajar tentang nabi-nabi dan rasul ya. Nabi itu berapa jumlahnya dan sebagainya, nanti ada di materi pembelajaran. Ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Coba siapa yang bisa menjawab? Apakah yang dimaksud beriman kepada nabi dan rasul? Ada yang tahu nggak? Apakah yang dimaksud beriman kepada nabi dan rasul? Ada atau enggak? Salsabil tahu nggak? Berarti secara singkat beriman itu adalah meyakini, ya, meyakini. Berarti harus yakin ya, jangan ragu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, ada yang tahu nggak jawabannya tuh? Jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Nabi itu siapa? Rasul itu siapa? Coba Janeta. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Ya. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk Oke, bagus. Tepuk tangan. Janeta. Baik. Kemudian sebenarnya pertanyaan kedua, ketiga itu hampir sama ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ya itu hanya diutus oleh Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul itu untuk dirinya dan untuk umatnya. Jadi dia nggak hanya diem aja, dia harus menyampaikan, berdakwah namanya. Nah, harus menyampaikan kepada umatnya. Ya, kemudian jelaskan tugas pokok seorang Rasul. Tugas pokoknya apa? Tadi baru Pak Amin sepil yang terakhir. Menyampaikan wahyu, atau dalam kata arti lain berdakwah. Jadi nggak boleh diem. Setelah dia diutus jadi Rasul, harus semangat menyampaikan ajaran agama Islam. Oke. Itu sekilas ya. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kalian akan ketahui sendiri. Untuk selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran. Ini harus close dulu nih ya. Oh ya, harus close dulu. Baik, mungkin kalian nanti silakan disimak video pembelajaran dari Pak Amin. Mungkin nggak lama ya, cuma 20 menit saja. Dari kalian menyimak video Pak Amin itu nanti banyak hal yang akan kalian dapatkan ya, seperti itu ya.
Bentar, speakernya agak error ini. Islam dan Budi Pertiwi. Di video kali ini akan kita bahas materi kelas 8 di semester 2. Kita akan masuk ke bab ke-7. Itu kita akan membahas beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu kami ingatkan kepada kalian ada yang menyimak channel Tauhid Surga, sedekahnya untuk like dan subscribe serta komen di kolom komentar. Terima kasih. Kami ulang lagi untuk materi kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu berjudul meyakini Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi digital yang berkarakter. Kami doakan agar kalian siswa-siswi terutama SNPN 6 Persepolis menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba anak-anak semuanya perhatikan ringkasan materi berikut. A. Iman kepada Nabi dan Rasulullah. 1. Pengertian. Iman kepada Nabi dan Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya, membimbing umat manusia ke jalan yang benar, serta menjadi teladan dalam kehidupan. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman di dalam ajaran agama Islam. Adapun perintah beriman kepada Rasul itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Berikut akan saya bacakan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Subhanallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kitab-kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya,
dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan kufur kepada Rasulnya, serta kufur terhadap hari akhir, sungguh dia telah tersesat yang sangat jauh. Iman kepada Rasul juga dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan meneladani sifat-sifat mulia Rasul serta menjalankan sunnah-sunnah dan kewajiban yang disampaikan oleh Rasul melalui wahyu yang diberikan. Sebagai umat Islam, hendaknya kita menjalankan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mukjizatnya yang masih ada sampai sekarang hingga akhir zaman. Coba anak-anak semuanya tahu nggak mukjizat yang sangat besar, yang sangat spektakuler yang dipunya oleh Nabi Muhammad dan kita, yaitu Al-Quranul Karim yang senantiasa dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan membahas perbedaan antara Nabi dan Rasul. Secara bahasa, Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul yaitu sebagai utusan. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Itulah perbedaan dari antara Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita akan bahas tentang jumlah Nabi dan Rasul. Jadi anak-anak semuanya, jumlah Nabi dan Rasul itu sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti jumlahnya itu berapa. Hal itu karena kisah Nabi dan Rasul ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak diceritakan. Akan tetapi jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam dan diterangkan dalam Al-Quran itu berjumlah 25. Ya, ada 25 Nabi dan Rasul. Secara umum biasanya anak-anakku semuanya, mungkin yang lama ini juga sudah hafal ya. Ada yang mungkin lupa-lupa ingat. Nah, biasanya dinazomkan ya, bila Udah hafal kan? Sudah Bapak. Udah semua ya? Sudah. Ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, ini Pak Amin cepatkan saja. Disconnected. Baik, anak-anak semuanya kita lanjut pada pembahasan dan kita Teleponnya kadang enggak.
Terdengar ya suaranya ya? Iya Bapak. Ini Bluetoothnya bermasalah. Ya, baik. Karena ini Bluetoothnya tidak terdengar, Pak Amin melalui suara aja ya. Oke Pak. Nah, ini adalah tugas Nabi dan Rasul. Ada berapa tugas Nabi dan Rasul? Pak. Dijelaskan di sini ada 4. Oke. Ini mukjizat ada 2 ya, mukjizat yang bersifat material dan mukjizat yang bersifat non material. Nah, itu sebenarnya sudah sama dengan buku yang sudah kalian pegang. Buku materi yang sudah kalian pegang. Nah, kita masuk kepada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifatnya ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Nah, ini adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat wajib ada 4. Ya, ada 4: sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik berarti berkata benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan atau dia melaksanakan tugas. Yaitu tadi kalau dia diutus jadi rasul berarti dia wajib berdakwah. Kemudian yang keempat yaitu fatonah. Seorang rasul wajib dia cerdik, pintar, dan juga serta bijaksana. Oke. Nah, kemudian sifat mustahil, ya, sifat mustahil bagi Rasul itu ada 4 juga. Sifat mustahil itu kebalikannya dari sifat wajib, ya. Jadi Rasul punya sifat mustahil, yaitu pertama kizib. Apa kizib? Dusta. Berdusta. Berarti mustahil itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang rasul dia berdusta. Kemudian yang kedua khianat. Nah, kemudian yang ketiga kitman. Artinya menyembunyikan. Ya, menyembunyikan. Kemudian yang keempat balada. Nah, bodoh. Tidak mungkin seorang rasul dia bodoh, ya kan? Tidak mungkin. Dia pasti cerdas. Kemudian sifat jaiz bagi rasul adalah sifat manusiaan. Ya, artinya dia punya sifat seperti manusia walaupun dia seorang rasul. Ya, sama seperti kita, bisa lapar, bisa haus, bisa sakit, bisa tidur, bisa ngantuk, bisa sedih, bisa senang, dan juga berkeluarga, punya istri, punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Amin cepatkan saja, materinya sangat banyak sekali. Nah, yang terakhir adalah Nabi Rasul Ulul Azmi. Ya, ada berapa? Rasul Ulul Azmi ada berapa? 5. Ya, pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Ada yang tahu nggak ceritanya Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh itu berdakwah, tapi pengikutnya semua sedikit. Itu pun terakhir ditenggelamkan. Terjadi tsunami
dunia, bukan se-Aceh, bukan sedunia. Sehingga manusia hilang semua, mati semua, kecuali yang ikut di perahunya Nabi Nuh. Kemudian ceritanya Nabi Ibrahim, ada yang tahu nggak cerita Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Padahal yang bikin berhala itu bapaknya sendiri, namanya Azar. Ya, Azar itu tuh panggilan. Sebenarnya namanya bukan Azar, ya. Namanya Qudar bin Salib. Karena dia profesinya bikin patung, ya. Pengerjaannya dia itu zaman itu yang viral itu patung Azar, banyak pemesanannya, orderannya banyak banget sampai ke kota luar kota gitu ya. Nah, waktu itu Azar karena saking populernya bikin patung namanya Azar, maka dia dipanggil Pak Azar. Maksudnya nama aslinya nggak viral, yang viral nama panggilannya. Tuh. Oke, lanjut. Nabiul Azmi yang selanjutnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Coba Akila, pernah dengar gak ceritain Nabi Musa seperti apa? Singkat aja. Nah, Nabi Musa. Misal nggak tahu ceritanya, mukjizatnya aja. Bisa membelah lautan. Bim salabim, tongkat bisa menjadi kobra. Tongkat dijatuhkan bisa menjadi ular. Itu musuhnya tukang sihirnya banyak. Nah, karena Nabi Musa itu adalah nabinya Allah yang hebat, makanya begitu tukang sihir nyatuin tongkatnya jadi ular. Nah, tongkatnya Nabi Musa juga dijatuhin. Nah, kemudian tongkatnya Nabi Musa atau ular itu makanin ularnya tukang sihir. Subhanallah, karena kejadian itu tukang sihir lalu sujud, kemudian beriman kepada Allah. Nah, itu jadi jalan hidayahnya itu gara-gara melihat ularnya dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Terus apalagi mujizatnya Nabi Musa lain? Membelah lautan, ya, Laut Merah. Yang tenggelam bukannya Nabi Musa, tapi Raja Fir'aun. Kemudian yang selanjutnya Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Ada yang tahu nggak cerita Nabi Isa? Ceritanya Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa masih hidup apa udah mati? Masih Bapak. Masih hidup. Nabi Musa sekarang berada di langit. Oke. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi akhir zaman. Mukjizat terhebatnya apa tadi yang Pak Amin sampaikan di video? Al-Quran. Ya, baik. Insya Allah udah cukup materinya ya. Cukup panjang sekali materinya. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Sebelum Pak Amin lanjutkan, ada yang tanyakan nggak? Tidak Bapak. Udah cukup, udah jelas ya? Sudah. Ini kenapa nih? Oke, Pak Amin rasa tidak perlu diulas karena sudah sangat jelas banget ya tentang mata pelajarannya. Oke, kita ice breaking dulu aja deh. Karena kayaknya udah boring nih ya. Ayo kita ice breaking. Kita ice breaking. Siapkan pulpen di depan. Pulpen di depan.
Satu aja, satu. Nah, satu ya. Satu, cepat-cepatan nih nanti. Nah. Ada sakit, kalau sakit pegangin perutnya ya. Sakit, sikut, sikat. Nah, sikat ini nih, sikat. Mudah kan? Mudah. Nah, sakit, sikut, sikat. Nah. Siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit, sikut, sakit, 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 sikut, sakit, sikat. Siapa? Waduh, awas. Nabil. Waduh, pulpennya pecah ya. Oke. Ada lagi ya, sedikit Pak Amin. Ini merah, ini putih, ini kuning, ini biru. Merah, putih, kuning, biru. Ya, ingat ya. Nah, udah Pak Amin tuntutin. Merah, putih, kuning, biru. Ikutin jarinya Pak Amin. Merah. Ini merah tadi. Iya, Bapak. Kok sana ikut? Ulangi ya. Kuning, biru, putih, Merah. biru, kuning, Oke, sip. Nah, konsentrasi ya. putih, Merah. biru, biru, putih, Merah. putih, biru, putih. Merah. Aduh, capek. Oke. Ini kok kayaknya tegang amat sih belajarnya. Enggak sulit ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ada tugas-tugas buat kalian untuk pengambilan nilai. Nanti ada satu yang Pak Amin minta untuk maju ke depan membacakan cerita. Ini Pak Amin bagiin dulu ya lembarnya. Sudah. 4, Kasih Bapak. 5. Ya, masing-masing pegang satu, silakan dibaca. Ditulis dulu nama, ada nomor urut. Berapa tuh kurang? Di mejanya jangan ada air ya, biar tidak, ini karena perinan ini, jadinya cepat rusak. Berapa? Udah? Kebagian? Udah, pas. Baik, silakan Nabila, coba maju ke depan. Bacakan aja. Cerita mari bertafakur. Ya, nanti dulu dengarkan ceritanya ya. Oke, agak tengah Nabila. Siswa yang budiman. Pada awal April 2020, ada seorang pengemudi ojek daring yang viral di media sosial. Pengemudi yang bernama Akhirul Sofyan itu menjadi viral karena aksinya dalam melindungi makanan yang dipesan pelanggan dari semprotan cairan disinfektan. Kisah ini terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kisahnya bermula dari kesamaan pesanan diterima Akhirul Sofyan. Ada seorang pelanggan yang memesan makanan cepat saji melalui jasa pesan antar ojek daring. Setelah makanan selesai dikemas, Sofyan segera menuju ke alamat pemesan. Namun ketika Sofyan sedang menata makanannya di pinggir jalan, tiba-tiba datang mobil yang menyemprotkan cairan disinfektan. Melihat mobil itu mendekati dirinya, Sofyan segera memeluk makanan yang dibawanya demi melindunginya agar makanan itu tidak rusak. Tanpa disadari oleh Akhirul Sofyan, aksinya melindungi makanan pesanan pelanggan itu direkam oleh seseorang. Orang itu kemudian memasang video yang direkamnya itu di media sosial melalui akun Instagram
Hasan. Ternyata video itu banyak disukai oleh warganet sehingga menjadi viral. Video itu mendapatkan lebih dari 24.000 viewer penonton dari warganet. Berkat viralnya aksi Sofyan itu, ia pun mendapat apresiasi dari perusahaan ojek daring tempat ia bernaung. Perusahaan makanan yang dipesan Sofyan juga memberikan apresiasi kepadanya. Menurut Sofyan, ia mendapatkan apresiasi dalam bentuk uang yang bernilai jutaan rupiah atas dedikasi dan tanggung jawabnya yang viral di media sosial. Ya, cukup. Terima kasih, Nabila. Tugas kalian adalah ini soal pertanyaan lagi dulu ya. Pertanyaan dulu ya. Apakah kalian sudah memiliki akun media sosial? Sudah. Masa anak sekarang Gen Z nggak punya? Nabil apa namanya? TikToknya? Ini Bapak. Nabil 123. Hah? Tentunya kalian pernah memberikan like ya kepada gambar atau video yang dibagikan di media sosial. Kalau nonton video, di like ya. Apakah motivasi kalian pada saat memberikan like? Nah, motivasinya apa? Suka? Kalau nggak suka berarti kan nggak, gitu ya. Ini adalah pertanyaannya. Diskusikan kepada teman kalian, lalu buatlah ringkasan motivasi kalian. Sederhana ya. Jadi didiskusikan dengan 2 orang saja. Boleh 2 orang atau 3 orang, dah boleh. Tapi dikerjakannya 1 lembar sendiri-sendiri. Ya, hasil pemikiran kalian tuliskan di belakang lembar ini, lalu dipresentasikan di depan kelas. Oke, jelas? Jelas Bapak. Dari cerita itu tadi kalian kasih kesimpulan. Silakan dimulai. Waktunya nggak panjang. 10 menit. Iya, di belakang kertas ya. Jangan lupa kasih nama. Putus dulu. Iya, di belakang. Bilang dulu. Enggak, canda. Ada musik. Enggak lah. Udah berumur berapa? Bagaimana? Singkat-singkat aja, nggak usah nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Bisa main. Udah. Enggak disamain ya. Poinnya adalah Motivasi saya. siswa diminta untuk menuliskan alasan motivasinya memberikan like di media sosial. Alasannya apa? Ya Bapak. Kalau Pak Amin tadi bilang kan karena senang. Oke, sudah? Sudah. Ya. Siapa yang udah duluan? Ya Bapak. Oke, Nabil, ambil. Ya, silakan maju. Ya, pegang aja, pegang. Jadi motivasi saya saat memberikan like adalah karena video tersebut seru, unik, bahkan bermanfaat. Oke, terima kasih, Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Sudah nggak ada? Oke, kalau sudah ada, silakan dikumpulkan. Ayo cepat kalian. Seru, unik, bahkan bermanfaat.
Bapak, ini nomor urutnya Enggak usah, dikosongin. Oke, kita lanjut ke asesmen berikutnya ya. Asesmen berikutnya, kalian mengerjakan 5 soal pertanyaan. Coba yang dikumpulkan di meja Pak Amin. Ini dikumpulkan di meja Pak Amin ya. Nabila dikumpulkan. Ditulis nama, nomor urut nggak usah deh. Kenapa? Udah. Siapa gimana Pak? Pas. Nomor urut 2011. Lebih apa Pak? Pas. Wah, Kertasnya dikumpulkan. Kertasnya. makasih Bapak. Ya, kertasnya dikumpulkan itu, taruh di meja Pak Amin. Satu aja 1 orang. 1 orang, ya. 4 orang ya, 4 orang. Awas, kena angin. Oke, silakan kalian kerjakan. Pertanyaannya, jelaskan pengertian iman kepada Rasul yang tadi udah kita tampilkan di video. Apa yang dimaksud Rasul ulul azmi? Jelaskan apa yang dimaksud sifat amanah. Kemudian nomor 4, sebutkan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan sifat jaiz. Oke, silakan dikerjakan. Ada kesulitan nggak? Tidak Bapak. Santai aja ya, santai ya. Baik, anak-anakku semuanya, kalian tadi sudah mengerjakan asesmen formatif ya tentang pengetahuan. Ada 5 soal yang sudah kalian kerjakan. Alhamdulillah, secara umum ini banyak sekali kalian yang sudah menjawab dengan benar dan tepat. Tepuk tangan. Adapun nanti ada yang salah 1, 2 yang jawaban kurang tepat atau mungkin bahkan salah, nanti akan ada nilai perbaikan di pertemuan berikutnya. Nggak usah khawatir ya. Nah, yang penting kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk selanjutnya ini ada metode belajar atau pengambilan asesmen. Kalian berkelompok cara mengerjakannya. Jadi dengan cara berdiskusi, ya, memecahkan suatu permasalahan. Nanti Pak Amin akan bagikan soalnya. Soalnya sebenarnya cuma 1 saja, ya, yaitu soalnya pertanyaannya membuat paparan penjelasan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital dan berkarakter. Nah, nanti silakan ya kelompoknya Nabil,
Nanti akan Pak Amin kasih lembar. Kelompoknya Nabila, kelompoknya Naswa dan Janeta. Nabil, Abu Bakar As-Siddiq, Janeta Umar bin Khattab, Nabila Sapik, Utsman bin Affan, dan Naswa Lutfi Ali bin Abi Thalib. Oke, silakan nanti dikerjakan dengan cara berdiskusi. Biasanya kan kalau ngerjain sendiri kan puyeng nih. Nah, ini dipecahkan bersama-sama. Oke, silakan. Naswa, Janeta, Nabila. Sekarang kan zamannya zaman era digital, Gen Z. Nah, bagaimana kalian menerapkan, mengimplementasikan tentang ya sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia digital? Baik, anak-anakku semuanya, kalian sudah mendiskusikan materi yang sudah Pak Amin berikan kepada kalian. Saatnya kalian, Pak Amin kasih kesempatan untuk mempresentasikannya di depan kelas. Untuk urutannya ya, nanti Pak Amin persilakan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq, Nabil Akbar, kelompok Umar bin Khattab, Janeta, kelompok Nabila, ya, Utsman bin Affan, kemudian kelompoknya Naswa, Lutfi, Ali bin Abi Thalib. Oke, udah siap semuanya? Sudah. Ya, silakan kelompoknya Nabil maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan mempresentasikan materi diskusi, membuat paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital dan berkarakter. Hasil ringkasan kita adalah bermedia sosial. 1. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat dosa. Gunakan media sosial untuk kebaikan dan berdakwah. 2. Menunjukkan perilaku baik di dunia maya dan tidak menyebarkan rumor merupakan bagian dari amanah terhadap sesama. Ya, oke, tepuk tangan. Berarti ada 2 poin tadi ya, yang sudah presentasikan oleh kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Dipersilahkan kepada kalian di kelompok lain, apakah ingin menanggapi, apakah ingin bertanya? Dipersilahkan. Ada tidak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, baik. Lembarnya Pak Amin minta dulu. Itu pegang aja. Tadi Nabil hasilnya adalah pertama, dia lebih ke bermedia sosial ya. Yaitu seharusnya sebagai muslim meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Kalau kita punya media sosial, itu dipakai untuk apa? Akila? Untuk mencari berita. Enggak, kaitannya di dunia Islam. Kalau kita membuka media sosial dipakai untuk
Iya, mendengarkan ceramah. Namanya apa itu? Berdakwah ya. Misal ada YouTube-nya Pak Amin Tauhid Surga. Ya kan? Ada channelnya, menarik nih, di-share di status. Itu baru berdakwah. Kemudian yang kedua tadi menunjukkan perilaku baik di dunia maya. Ya, ditampilkan di dunia maya hal-hal yang baik ya, jangan hal-hal yang buruk, berdosa dan maksi. Nah, no, jangan ya, jangan. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompoknya Nabil. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempresentasikan hasil ringkasan materi kami dengan berjudul menjaga lisan dan tulisan. Yang pertama, jika tidak bisa memposting hal baik, sebaiknya diam. Yang kedua, menjaga etika komunikasi. Ada dua? Iya. Wah, Masya Allah, singkat, padat, berisi. Tepuk tangan. Nah, oke, dari dua poin yang sudah dibacakan Janeta, sudah dipresentasikan, kira-kira apa nih yang mau ditanyakan atau dikomentari dari kalian selain kelompoknya Janeta? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, Pak Amin ambil dulu. Pegang aja dulu. Kenapa Nabil? Tadi dia Janeta dan teman-temannya berfokus pada menjaga lisan dan tulisan. Berarti lisan itu apa? Bibir kita, mulut kita. Kemudian tulisan apa yang kita tulis. Kalau berupa kertas ya ini nih kertas. Kalau berupa media sosial jarinya. Nah, jarinya itu ya. Kalau kita tidak bisa memposting hal yang baik, sebaiknya diam. Karena ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Ih, serem ya. Nah, mulutmu harimaumu. Jadi kita mau bicara apa di media sosial, ini berkaitan dengan media sosial juga bisa, ya kan? Karena ada dunia maya, ada dunia nyata. Dunia maya dan dunia nyata. Bukan Luna Maya. Luna Maya udah menikah. Nah, jadi poin yang kedua, menjaga etika komunikasi. Wah, bagus banget nih ya. Singkat, padat, berisi nih kelompoknya Janeta nih. Menjaga etika berkomunikasi. Kepada orang yang lebih tua, kalau ngechat mengucapkan salam. Kalau dirasa nomor aku baru nih, gitu ya. Dirasa nomor aku baru, perkenalkan diri. Jangan tahu-tahu, woi Pak Amin, masa nggak kenal sama gua? Aduh, nggak ada etika tuh ya. Padahal emang Pak Amin belum nge-save nomornya. Ya, semua siswa-siswi di SMP 6 itu kalau ngechat Pak Amin pasti Pak Amin save, insya Allah. Di chat tuh dikasih nama ya, kasih nama di kontak. Sehingga Nabil WA Pak Amin, oh ini udah tahu nih Nabil. Kalau nomor baru diusahakan salam dan mengucapkan menulis nama. Perkenalkan Pak Amin, saya Dinda, kelas 87. Izin hari ini nggak masuk karena ibu sedang pulang kampung. Saya wajib jualan papeda, mama begitu. Nah, itu ditulis. Nah, gitu ya. Itu beretika. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompoknya Janeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan ingin mempresentasikan tentang bersikap tabayun. 1. Melakukan cross-check kebenaran terhadap informasi dan berita yang beredar melalui media cetak, website maupun media sosial. Yang kedua, membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan kebenarannya. Dan yang ketiga, menghindari menyebarkan berita tanpa verifikasi terlebih dahulu.
Ada berapa poin? 3. Ada 3 poin. Tepuk tangan. Sangat lugas, tegas, dan berisi penjelasan atau hasil presentasinya Nabila Syafiq. Nah, sekarang saatnya Pak Amin persilakan kalian yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompoknya Nabila Utsman bin Affan. Silakan. Oke, Zahwa. Kenapa kita membandingkan berita sebelum dibaca? Coba diulang. Diulang pertanyaannya karena kurang jelas di video. Kenapa kita harus membandingkan berita sebelum dicerna? Bagaimana pertanyaannya? Kenapa kita harus membandingkan berita sebelum dicerna? Nah, kenapa kita harus membandingkan, mentabayunkan, apa itu namanya, berklarifikasi? Kenapa harus mengklarifikasi? Nah, coba diambilin mic-nya biar kedengeran. Ya, coba. Karena itu adalah rawan hoaks. Karena itu rawan hoax. Hoax. Oh ya, berita hoax ya. Ya. Bagus, pertanyaan bagus. Tepuk tangan buat Zawa. Coba. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya lagi? Akila. Oh, nggak ada. Nggak ada. Dari Nabil coba, ada nggak? Oh, satu tuh Nabila dikasih. Bagaimana cara mengetahui kalau berita itu hoaks dan fakta? Oh ya, benar. Bagaimana cara mengetahui kalau berita itu hoaks atau fakta? Mungkin yang lain nih, jangan Nabila aja. Yang jawab. Citra coba. Video yang lain video. Mencari tahu membandingkan video. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu videonya benar atau tidak. Oke, harus mencari tahu, memastikan ya. Memastikan kebenaran tentang video tersebut. Oke, tepuk tangan. Ada yang tambahkan? Sudah tidak. Oh, cukup ya. Oke, terakhir ada yang ditanya lagi? Nah, berarti tadi sikap tabayunnya Nabila dan teman-teman harus check and recheck, ya, cross check, klarifikasi, kemudian dibandingkan informasi dari informasi yang lain. Jangan mudah menelan informasi mentah-mentah, ya kan? Misal ada viral, ya kan, video langsung menarik nih, langsung di-share padahal videonya editan, ya kan, seperti itu, tidak benar atau hoax. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat kelompoknya Nabila. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil ringkasan materi. Menerapkan nilai-nilai sikap dan perilaku yang mulia, yaitu 1. Sidik, artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan kebenaran, fatonah, kecerdasan, memanusiakan, humanis, berbudi luhur. Ada pertanyaan? Ada berapa tuh tadi? Ada 6. Ada 6 poin ya? Ya. Yang udah dikemas. Ini berarti relevan dengan materi Pak Amin tadi ya? Sifat, apa tuh tadi? Sifat Perilaku yang mulia. Sifat perilaku yang mulia. Kalau Rasulullah apa namanya? Sifat wajib. Sifat wajib. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Tepuk tangan. Tambah lagi nih. Takbir. Oke, semangat. Baik, anak-anak semuanya. Sekarang tiba saatnya Pak Amin kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Siapa dari kelompok siapa? Dari kelompok mana?
Oh, kelompoknya Janeta, Abu Umar ya, Umar bin Khattab. Silakan bertanya. Mic-nya dikasih. Apa contoh dari perilaku tablik dan apa contoh dari perilaku sidik? Apa contoh perilaku tablik dan apa contoh perilaku sidik? Tablik, sidik. Nah, oke, silakan dijawab. Yang pertama kita bakal jelasin apa contoh dari perilaku tablik. Perilaku tablik berbagi informasi positif atau mengajak untuk menghindari perbuatan buruk. Yang kedua, contoh dari perilaku sidik. Contohnya, tidak menyontek saat ulangan dan saat melihat barang teman yang jatuh mengembalikannya ke orangnya. Orang yang punya. Iya. Oke. Ada lagi? Oh, udah cukup. Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Jadi bingung antara takbir dan tepuk tangan. Oke. Oke, udah cukup. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Tidak, Bapak. Sudah cukup? Sudah. Oke. Pak Amin ingin mengomentari apa yang dijelaskan oleh kelompok Ali bin Abu Thalib tentang sifat apa tadi? Tablik ya? Pertama tablik ya? Iya. Yang ditanyakan tablik. Tablik itu apa sih? Tablik itu menyampaikan. Menyampaikan ya. Menyampaikan apa adanya. Oke, jadi jangan disampaikan sesuatu yang mengada-ada. Jadi sampaikanlah apa adanya, jangan sampaikan dengan mengada-ada. Nah, itu sifat termasuk sifat Rasul, ya. Iya. Dan kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Baik di dunia nyata atau di dunia maya. Sekarang kan ada dua dunia sekarang tuh, ya. Yang di dunia nyata nih kayaknya anak soleh, ya diem aja. Begitu di dunia maya, waduh barbar. Wah, nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya, Akila? Sikap sidik ya, sikap sidik. Sidik apa sih artinya? Jujur. Lawannya berbohong, berdusta. Orang jujur nggak jujur itu kelihatan biasanya, ya. Orang yang jujur biasanya apa dampaknya? Tidak tenang dia, karena dia itu orang yang suka berbohong, ya, tidak jujur. Dia akan menutupi kebohongannya dengan berbohong lagi. Kemudian kebohongannya itu nanti akan ditambahkan kebohongan lagi. Seperti itu. Sama dengan orang yang jujur, ya. Maksudnya kebalikannya nih, bukan disamakan enggak, kebalikannya. Orang yang jujur, dia akan dikenal jadi orang yang jujur. Kemudian dia dikenang jadi orang yang jujur. Kemudian nanti ketika dia tidak ada, maksudnya sudah berada di lain tempat atau bahkan sudah meninggal dunia, maka dia dikenal menjadi sosok atau orang yang jujur. Ya, sekarang pengen jadi anak jujur apa nggak jujur? Pastilah kita milih jadi anak yang jujur. Oke, insya Allah cukup untuk presentasi dari kelompok Ali bin Abu Thalib. Kita kasih apresiasi lagi, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita sudah melaksanakan pembelajaran PBL dengan sangat baik. Oke, untuk yang terakhir sebelum kita tutup ya, saya minta anak-anakku semuanya membuka buku LKS. Ya, di situ di buku LKS di halaman 20 ya. Nah, di halaman 20 ada apa? Buku LKS, ada pertanyaan-pertanyaan, dijawab iya atau tidak. Ini adalah pertanyaan refleksi ya. Nah, dipersilakan secara cepat saja kalian kerjakan.
Apa aja pertanyaannya? Refleksi. Saya dapat. Ini sebenarnya masih mengulang lagi ya pertanyaannya. Saya dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Nah, ini mengukur kemampuan. Kalian kira-kira bisa nggak? Kalau bisa berarti dicontreng iya. Nah, seperti itu ya. Oke? Sudah? Sudah? Oke. Anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini sudah cukup dan kalian sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran Pak Amin ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas atau belajar materi pembelajaran bab 8 ya, yaitu menjadi generasi yang toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Yang sekarang di Kementerian Agama ya, di Kemenak itu dikenal dengan moderasi beragama ya, moderasi beragama. Seperti apa sih kita beragama secara internal sesama muslim, dan seperti apa kita beragama dengan agama yang lain? Seperti apa? Nanti kita akan ulas, kita akan bahas di materi berikutnya. Insya Allah itu yang bisa Pak Amin sampaikan pada pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih. Toyib, anak-anak semuanya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Anak soleh siap. Anak soleh soleha siap. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan PBL dengan baik dan benar. Pak Amin tutup dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.